Halo YouTube, senang jumpa kembali dan kita sekarang lagi di perjalanan dan daripada kita bengong, entah kesambat, mending kita bikin video sambil sharing pengalaman yang mungkin bisa jadi tips buat teman-teman semua yang lagi cari mobil second. Soalnya nih, cari mobil second itu ya gampang-gampang susah karena ada beberapa hal yang emang harus kita pertimbangin nih sebelum beli mobil itu. Dan kalau kita belinya asal-asalan, biasanya nih ke depannya kita suka nyesel. Kenapa beli yang ini ya? Kenapa beli yang itu ya? Kenapa nggak yang ini ya? Yang itu ya? Ah, ribet lah pokoknya. Tapi ya udahlah, kita balik lagi aja ke topik utamanya tentang tips cari mobil second. Hal pertama nih yang perlu kita tentukan yaitu berapa budget yang kita punya. Kita harus hitung betul nih berapa budgetnya. Soalnya ini juga bisa mempersempit pilihan kita biar nggak bingung-bingung amat ntar milihnya. Terus selain itu juga penentuan budget yang matang itu gunanya biar kita tahu berapa dana yang bisa kita pakai buat beli mobilnya. Jangan sampai uangnya kita habisin semua tuh untuk beli mobilnya tok gitu. Misalkan nih kita punya budget 100 juta. Nah, duit segitu tuh jangan dihabisin semua untuk beli mobilnya. Karena ya namanya juga beli mobil second pasti ada aja PR-nya. Dan kalau iya juga nih ya dibilang ya ini mobil siap pakai, tetap aja uangnya kan bisa kita manfaatin buat modif tipis-tipis biar nanti kedepannya kita nyaman dan betah pakai mobil itu. Nah, kalau misalkan belinya kredit juga kita sih nyaraninnya ya dari uang DP itu kita jangan habisin semua juga gitu. Kita harus bisa apa ya? Bikin cadangan dana lah istilahnya. Besarannya itu kurang lebih 1-3 kali cicilan biar kita nggak terlalu berat kalau suatu saat nih ada kebutuhan mendadak yang bikin uang cicilan kita itu tergerus sama kebutuhan yang tadi. Makanya pasti ini kita benar-benar perhitungin budget yang kita punya. Nah, terus nih yang kedua nih, setelah kita nentuin pilihan sesuai budget, kita tentuin juga pilihan yang sesuai sama kebutuhan kita. Misalkan, kan tadi kita nih punya uang 100 juta nih misalkan. Nah, kan ada banyak tuh pilihannya. Bisa jenis MPV, bisa SUV, sedan, hatchback, dan lain-lain lah pokoknya. Nah, kita tentuin juga nih butuhnya yang mana nih kita nih. Kalau perlu kapasitas penumpang atau perlu ya mobil yang gede gitu ya pasti pilihannya kan ke MPV. Nah kalau pengen yang nyaman dan gaya ya jatuh-jatuhnya sih ke sedan atau hatchback. Ya gitulah pokoknya pola-polanya kayak begitu. Tapi intinya yang paling penting tuh pilihan kita tuh makin mengkerucut dan pas nyari unitnya juga jadi fokus. Nah, kalau udah tahu nih kita pengen mobil yang kayak gimana, tentukan juga eh, merek mobilnya nih. Kita pengen mobil yang mana nih gitu. Dari misalkan kita pilih mobil sedan, kita pengen sedan deh karena kita pengen yang nyaman. Nah, dengan budget segitu kan ada beberapa opsi tuh mobil yang bisa kita dapat. Misalkan kalau budget 100 juta sih kita bisa dapat Vios 2009 atau City 2008 atau Neo Baleno atau ya dan lain sebagainya lah, banyak lah pokoknya yang bisa kita dapat. Nah, habis gitu cari dah info tentang mobil-mobil itu. Habis gitu banding-bandingin mana yang sesuai dengan kriteria kita. Bisa browsing dari internet, bisa baca artikel, bisa minta saran dan masukan dari beberapa temen, bisa juga nanya-nanya komunitas. Ya, banyak cara gitulah yang bisa kita lakukan untuk cari-cari info tentang mobil itu. Ya, info kekurangan, kelebihan, atau info-info lain gitu. Ya, pokoknya intinya yang bakal sesuai dengan apa yang kita pengen. Nah, setelah tahu nih mobil yang kita cari, baru deh kita hunting-hunting bisa di marketplace, bisa di bursa mobil atau di showroom untuk banding-bandingin harganya. Dan kalau belinya dari perorangan, kita bisa langsung janjian untuk cek unitnya. Jangan males-males nih untuk ngecek unit. Karena istilahnya ya jangan sampai kita beli kucing dalam karung. Wajib banget hukumnya sebelum kita beli, kita harus cek unit dan lihat untuk meyakinin diri kita kalau mobil itu benar-benar cocok dan sesuai dengan keinginan kita.
Dan saat ngecek juga emang sih ada beberapa hal yang perlu kita perhatiin juga, mulai dari mesinnya, mulai dari eksterior, interior, dan segala hal lainnya lah. Tapi kita nggak akan bahas dulu di video ini. Nanti kita bikinin deh video cara-cara pengecekan mobil bekas di kesempatan lainnya. Nah, berhubung kita udah mau sampai nih, ya kita akhiri dulu deh videonya. Pokoknya intinya kalau mau cari mobil second itu jangan asal-asalan. Soalnya banyak pertimbangan juga yang perlu kita pikirin sebelum beli mobil itu. Ya, gitu aja deh sharing kita di video kali ini. Terima kasih udah nonton, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.